wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi dengan sebab nikmat dan karunia daripada Allah yang senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk selalu kita mensyukuri atas nikmat dan karunia-Nya. Beriring salawat dan salam juga senantiasa pula kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman kepada ayahanda rohani kami, guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Izinkanlah dalam waktu yang sangat singkat ini saya menyampaikan tausiah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, dengan kita beri makna yaitu muhasabah pada diri sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri. Inilah muhasabah, mengevaluasi diri kita sendiri. Karena sudah berakhir malam tadi siang 30, ini masuk malam 1 tahun baru, yaitu masuk bulan Muharram. Kalau kita merenung semua ini, perjalanan itulah yang disebut hijrah. Mari kita hijrah, semuanya kita hijrah. Mau tidak mau, terima tidak terima, kita akan hijrah semua. Apakah dalam bentuk usia, apakah dalam bentuk amal, dan lain sebagainya. Maka dengan sebab hijrah inilah sehingga kita menjadi mengoreksi diri sendiri. Di bulan Zulhijjah, pada 10 bulan Zulhijjah kita hijrah. Apa yang kita hijrahkan? Yaitu diri kita. Karena yang ada yang berkurban itu udah hijrah namanya. Karena Rasulullah mengatakan, idza husyiral mu'minina min kuburihim yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, manakala orang-orang mukmin dikeluarkan dari kubur di hari kiamat, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berkata, ya malaikati la tumsu ibadi rajilin balil kabuhum ala najaibihim. Hai malaikatku, kata Allah, jangan biarkan hambaku hari ini berjalan kaki. Balil kabuhum ala najaibihim, naikkanlah mereka di atas kendaraannya. Ini menandakan kita hijrah nyan akhir kiamat. Kenapa Allah harus mengatakan demikian? Itu hijrah dengan harta itu adalah beli kendaraan.
Fa innahum i'taku rukuba fid dunya, karena kata Allah kepada malaikat, ketahuilah olehmu wahai malaikat, karena sesungguhnya hambaku sudah sering berkendaraan waktu di dunia. Karena ibtida salbu abihim markabuhum, pertama sekali kendaraan hambaku saat berada di dunia, salbu abihim markabuhum, yaitu tulang rusuk bapaknya. Kita udah naik kendaraan, lalu hijrah, summa batnu ummihim markabuhum, kemudian hijrah kita ke kandungan ibu kita. Fahina waladathu ummihim markabuhum, manakala anak ini sudah lahir dari kandungan ibunya. Summa fa'ajru ummihim markabuhum, kemudian hijrah ke gendongan ibunya. Hatta yutimmar radha, berapa lama? Sampai dia diputuskan tali susu ataupun apa namanya, disapi. Lalu Allah mengatakan, summa unuki abihim markabuhum, kemudian pundak bapaknya yang jadi kendaraan. Kita masih kecil-kecil dulu diangkat, digendong di atas pundak bapak. Sekarang sudah mudah ada kendaraan. Lalu kita hijrah lagi. Summal farasu wal bighal markabuhum fil barar, kemudian yang menjadi kendaraan hambaku saat di dunia yaitu kuda dan keledai saat mereka berada di darat. Summa wasufunu, kemudian yang menjadi kendaraan hambaku yaitu wasufunu markabuhum fil bahar, yaitu sampan saat berada di air. Kemudian mati. Summa mata kana i'tadu ikhwanihim markabuhum, mati hambaku hai malaikat, lalu yang menjadi kendaraan adalah pundak saudaranya. Itu hijrah semua. Maka wajarlah Allah dalam ayat lain mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah sendiri yang mengatakan, mempersaksikan di hadapan para malaikat, wa idh akhadallah, manakala Allah mengatakan di hadapan para malaikat, di mana kita diambil kesaksian oleh Allah. Siapa? Dari anak keturunan Adam. Min zuhurihim zurriyatahum, sampai keturunan-keturunan mereka, maksudnya kita ini anak cucu Adam. Fa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengatakan di hadapan para malaikat, ini hari aku mengambil kesaksian di hadapan mereka. Alastu bi rabbikum, lalu Allah mengatakan di hadapan kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, serentak kita waktu itu mengatakan benar. Bala, benar. Syahidna, kami bersaksi. Apa yang kita berikan kesaksian saat itu? Anta Rabbi, engkau adalah Tuhan kami. Ini hijrah. Inilah sidang jamaah. Maka oleh karena itu, waktunya yang sangat singkat, kita ambil saja ayat Taubah surat ke-9 ayat 36. Allah mengatakan yang bahwasanya sesungguhnya bulan itu di sisi Allah itu 12 bulan dalam setahun.
Kalau 12 bulan dalam setahun, yauma khalaqas samawati wal ard. Kapan Allah berikan bulan itu? Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Makna haram itu adalah bulan dihormati. Pengertian haram, haram berbuat kezaliman. Seperti Masjidil Haram, bagi bapak-bapak sidang jamaah yang sudah berhaji, jangan melakukan pelanggaran selama memakai pakaian ihram. Nyamuk sekalipun tidak boleh memukul. Tidak boleh kita mukulnya nyamuk. Artinya apa? Diharamkan memukul, mematahkan cabang dahan kayu pun tidak boleh, maka kena dam. Itu pengertian haram, bukan masjidnya yang haram. Maka oleh karena itu, tetapi dalam 4 bulan haram itu dalam setahun, apa keistimewaan bulan haram itu? Yaitu beribadah sunnah, yaitu berpuasa. Nya menyokata puasa wajib bayi kada puasa di bulan haram itu tanpa kita niat kepada puasa sunat, maka puasa sunat itu terlunasi. Jadi kada puasa di bulan haram tanpa kita niat kepada sunat, lunas puasa sunatnya. Nah, sidang jamaah yang berbahagia, tetapi dalam 4 bulan haram itu ada 4 hari yang haram berpuasa, yaitu yaumun nahar dan 3 hari-hari tasyrik. Nah ini, maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, isna asyara syahran, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu dalam setahun adalah 12 bulan. Beruntung kita orang di Indonesia ini, yang terutama beruntung pegawai negeri. Ada gaji 13 walaupun tidak ada bulannya. Ya, ini. Tetapi yang ingin kita ambil pengertian daripada menyambut tahun baru Hijriah, introspeksi diri, koreksi diri, kita akan hijrah yang pasti-pasti sajalah. Dari ke bayi sampai kita balita, balita sampai kita remaja, remaja sampai kita tua, dan tua kita akan hijrah. Semuanya itu barang pasti. Mati itu adalah hijrah. Al-mautu babul la budda min dukhulin. Mati itu adalah sebuah pintu, tidak ada seorang pun yang tidak akan memasuki pintu tersebut. Apakah dia pembesar negeri ini, orang kaya, semuanya. Jangankan kita, baginda Rasul saja harus wafat, wajib dengan kematian ini. Tetapi yang ingin kita koreksi, apakah kita sudah siapkan bekal sebuah perjalanan yang kita tidak pernah mengetahui kapan akan bangkit. Ini adalah hijrah, sebuah renungan bagi kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu dengan sebab hijrah inilah kamu berlomba-lomba hijrah kepada kebaikan. Jadilah kamu manusia yang baik, karena Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia man tala'a umurahu wa khairu amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah yaitu orang yang panjang usianya, baik amalnya. Umur panjang, amal bagus. Wa syarrun nas kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia kata Rasulullah, man tala'a umurahu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya tetapi tidak baik amalnya. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, semua kita berharap untuk bisa hijrah dari keburukan kepada kebaikan.
Dari dulu kita tidak mau mendengar memenuhi ruhut talbiyah. Ini hari mari kita memenuhi kewajiban kita tentang ruhut talbiyah. Arti ruhut talbiyah memenuhi panggilan Allah. Saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita mengikuti. Itu adalah panggilan Allah yang disandarkan kepada kita hambanya. Kalau kita mau merenung, kita manggil anak sendiri tidak menyahuti, tidak dipenuhi, marah kita. Ini Allah yang memanggil kita lewat azan. Itu disebut dengan ruhut talbiyah. Apakah kita sudah memenuhi panggilan Allah? Kalau kita sesama manusia saja manggil orang tidak disahuti marah, apakah Allah tidak marah kepada kita? Orang yang tidak memenuhi talbiyah, ruhut talbiyah adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih artinya tidak melandasi rasa syukur kepada Allah. Maka Allah dalam hadis qudsi wajar mengatakan, man lam yashkur ala na'mai, siapa saja yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, walam yasbir ala balai, tidak mau bersabar dengan cobaan yang aku berikan kepadanya, fakhrud min tahtis samai, keluar kata Allah dari kolong langitku ini, falyatul rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ini murka sekali sudah Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kita kadang-kadang malu mengatakan bumi syariat Islam, tetapi betapa banyak orang kita tidak memenuhi daripada ruhut talbiyah ini. Kemudian ada ruhut talbiyah lagi. Apa ruhut talbiyah? Yaitu kematian. Kita hari ini berada di dunia, ada ruhut talbiyah lewat panggilan hamba Allah, yaitu para malaikat, khususnya malaikat maut. Dan kita akan hijrah. Kemana kita hijrah? Ke alam yang kelima, yaitu alam barzah. Mau tidak mau, terima tidak terima, kita hijrah ke alam kubur. Jangan kita pikir selesai dengan sebuah kematian. Rasulullah mengatakan al-qabru awwalu mandilin min manadilil akhirah wa akhiru mandilin min manadilid dunya. Kata Rasulullah, sesungguhnya kubur merupakan pintu awal dari segala urusan akhirat dan merupakan urusan akhir dari segala urusan dunia. Faman naja minhu ba'da aisaru, kata Rasulullah, siapa yang selamat daripada siksa kubur, maka bahagialah dia. Wa illam yanju fama ba'da asyaddu, kata Rasulullah, tetapi jika tidak selamat daripada siksa kubur, maka tunggulah azab yang maha pedih. Maka oleh karena itu sidang jamaah, lalu tidak sampai di situ saja. Maka Rasulullah mengatakan an-nasu niyamun, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan tidur. Gila, sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana yang Rasulullah maksud? Idamatu intabahu, apabila datang maut, datang ajal, baru kita terbangun. Mau di situ beribadah, mau di situ bertobat dan segala-galanya kebaikan, disitulah kita mau. Tetapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, apabila ajal telah datang, tidak akan ditakhirkan dan tidak akan diawalkan. Tepat pada waktunya Allah mengambil lewat perintahnya kepada malaikat maut. Inilah sidang jamaah, tetap kita akan hijrah. Ini sebuah renungan bagi kita. Apa sampai di situ? Tidak.
idza husyiral mu'minina min kuburihim la tadalu qadamin abdi yaumil qiyamah yus'ala an umurihi fima afnahu. Sampai datangnya kiamat, kita dikeluarkan juga dari kubur. La tadalu qadamin abdi yaumil qiyamah, belum hilang jejak telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Yus'ala an umurihi fima afnahu, pertama sekali ditanya oleh Allah, umur yang aku berikan, kata Allah, di mana kamu habiskan? Ini ditanya. Maka panjang umur menjadi, ya, umur itu sebagai amanah. Maka peliharalah, jadikanlah, wujudkanlah umur yang diberikan oleh Allah untuk selalu mensyukuri nikmatnya. Apa motivasi mensyukuri nikmat Allah? Syukur nikmat Allah adalah menyembah kepadanya. Apa salat? As-salatu mardi Rabbi. Salat itu kesenangan Tuhan. Siapa ingin hamba ini Allah senang kepadanya, solusinya adalah salat. Wa sunnatil anbiya, karena salat merupakan tindakan para nabi. Tidak ada nabi yang tidak salat. Kecuali nabi-nabi sekarang, itu bukan urusan kita tuh. Karena negeri ini subur sekali aliran sesat. Untung nggak di Aceh. Kalau di Pulau Jawa ada nabi turun wahyu di Bogor, jadi Nabi Musadek. Ada tukang cukur Rahmat Basuki di Jawa Timur, turun wahyu jadi nabi. Ada nabi lagi di perbatasan Jawa Tengah, agamanya lain, Jasun, Jawa Sunda, jadi Nabi Tugimin. Aneh lagi, ada malaikat lagi di Pulau Jawa, Lia Eden, ditangkap sama polisi 4 tahun penjara. Ini kita harus kasih apresiasi untuk polisi Indonesia. Malaikat aja ditangkap, bayangkan. Itu nggak ditangkap malaikat maut. Nah ini. Maka oleh karena itu, solusi bagi kita untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, solusinya adalah solat. Nah, ini yang ditanya umur bagaimana? Wa an jasadihi fima ablahu. Lalu yang kedua ditanya oleh Allah, tubuh yang aku berikan wahai hambaku, dengan apa kau pakaiankan? Artinya apa kalau dikatakan tubuh? Maknanya sandang dan pangan. Maka Abu Lais Al-Qadartani mengatakan, umat akhir zaman dia tetap sholat, tetapi sujud di atas hadas sendiri. Bahasa yang filsafat yang cukup mendalam dari Abu Lais Al-Qadartani. Apa maknanya? Umat akhir zaman rajin sholat, tetapi sujud di atas hadas sendiri. Rumah yang kita bangun, dasar rezekinya tidak halal. Kita tahu rasyi wal murtasyi finnar, sogok dan terima sogok sama-sama di neraka. Baru-baru ini, ya, namanya karam iman bahasa kita. Baru-baru ini ada malam-malam megang dilantik orang karena kado, alasan sedekah. Mana ada istilah sedekah? Maka bikin leu Aceh buat karam iman, itulah pekerjaan akhir zaman. Pudep lampu wateuro. Untuk apa fungsi lampu siang hari? Inilah bahasa karam iman. Bibu runtro bekasih makanan orang-orang kenyang. Kalau datang pejabat, makanan enak. Nah, kue taring datang yang nggak punya gigi lagi, marke kita kasih. Maka lagi gekap labang payung. Ini bahasanya. Ini pekerjaan karam iman. Udah itu pekawin urung yang kana lako. Anak gadis metinggal itu mati BL. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia yang kita lakukan di akhir zaman adalah merupakan satu ujian untuk kita renungkan kembali.
bahwasanya dunia ini tetap akan kita tinggal untuk hijrah. Maka Allah mengatakan, wa an jasadihi fima ablahu, tubuh yang aku berikan dengan apa kau pakaiankan. Wa an ilmihi fima amala, ilmu yang aku berikan, yang kau dapat wahai hambaku, sampai di mana kamu amalkan. Ini juga diminta pertanggungjawaban. Karena orang kita kalau namanya datang pendakwah, dai-dai kelas nasional, internasional, terus Abdul Samad, halat jalan. Tapi apa yang kita implementasikan? Datang apa? Bukan tidak bagus dai-dai ini. Memang ilmuwan, tetapi begitu kita berdesa-desakan, pulang Abdul Samad, pulang Hadi Hidayat, apa yang menjadi yang pernah kita implementasikan dari hasil dakwah itu? Ini ilmu, suka sekali dengan dakwah yang temang praktek anak. Ya, ilmu munyo dakwah dumpai kuja. Teman-teman yang hanya yang bentanya yang kenyan. Ini masalah. Yang terakhir ditanya oleh Allah, karena kita pasti hijrah ke sana ke yaumil kiamah. Wa an malihi ma ainaktasabah wa fima nafaqatuhu, harta yang kamu peroleh wahai hambaku, dengan jalan bagaimana dan kemana saja engkau nafkahkan. Inilah 4 pertanyaan Allah saat kita berada di yaumil kiamah. Semuanya kita akan hijrah. Hijrah adalah sebuah kepastian. Kalaupun ada prerogatif dari Allah, itu pun bukan dalam ilmu kita. Seperti seorang sahabat Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menikah. Saat bercerita kepada Nabiullah Ibrahim dalam keadaan gembira, malaikat maut memantau dari jauh. Setelah kepergian anak muda itu, malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Khalilullah. Waalaikumsalam ya malaikat. Ditanya oleh malaikat maut, kenapa gembira sekali kalian dengan pemuda itu? Kenapa tidak ya malaikat maut? Anak muda itu besok dia akan nikah, wajarlah dia gembira. Malaikat maut mengatakan, sayang. Kenapa malaikat? Kata Nabi Ibrahim, dia besok hendak menikah, tapi aku ditugaskan oleh Allah malam ini mencabut nyawanya. Terkejut Nabi Ibrahim, hendak mencegah, kawan sudah berlalu. Rupanya inilah prerogatif Allah. Saat dalam perjalanan, anak muda itu bertemu dengan orang peminta yang meminta sedekah. Lalu dirogoh kantongnya, dapatlah 7 dirham dalam kantongnya, diberikan kepada peminta tersebut. Rupanya yang menerima mengucapkan, ya Allah, lipat gandakan 10 kali lipat dari sedekah yang diberikan orang ini. Rupanya sidang jamaah yang berbahagia, anak muda itu besoknya menikah. Nabi Ibrahim berpikir, apakah malaikat berbohong juga? Malaikat tu letit, katanya malam ini dia cabut, dia tidak akan sempat menikah. Rupanya sampai 3 bulan anak muda ini setelah menikah, datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, hai malaikat, apakah golongan kalian juga ada berbohong? Tidak. Juga kenapa juga kamu katakan anak muda itu tidak sempat menikah, malamnya kau cabut nyawa? Buktinya dia sudah menikah sampai 3 bulan. Benar ya Nabiullah Ibrahim, kami tidak bohong. Tapi ketahuilah olehmu wahai Ibrahim, saat aku hendak mencabut nyawa pemuda tersebut, tanganku dicegah oleh Allah. Karena doa orang penerima sedekah dari dia sebanyak 7 dirham. Dia memohon, ya Allah, lipat gandakan 10 kali lipat dari sedekah ini. Maka Allah menambah usianya 70 tahun. Ini berkat sedekah. Ini prerogatif Allah.
Teman baik nanti rencana tanya umur ke 80 sedekah tertuh ke masjid ngam tamah tertuh tuntuk kan. Enggak ada tu. Cuma kita beruntung sebagai umat Muhammad. Apa kata Rasulullah? Arba'u tajri ujurahum ba'dal mauti. Ada 4 perkara yang pahalanya terus mengalir setelah kita tiada, artinya setelah kita mati. Salah satunya man tasaddaqa bisadaqatin fa ajru lahu mawjidan. Kata Rasulullah, yaitu sedekah yang selalu kamu keluarkan dimanapun sedekah itu, pahalanya terus mengalir saat engkau berada di alam kubur. Maka oleh karena itu sidang jamaah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah membuat sayembara buat kita. Bersegeralah menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu, yang dengan keampunan tersebut Allah memberikan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Maka ketakwaan inilah yang kita ingin kita rebut. Kenapa? Karena semakin tinggi derajat ketakwaan kita, Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang artinya semakin dekat hamba kepadaku, semakin taat hamba kepadaku, aku tambah ilmu yang tidak pernah dia tuntut. Inilah kemurahan dari Allah. Maka marilah kita sama-sama berhijrah. Dari dulu tidak mau memenuhi ruhut talbiyah, yaitu memenuhi panggilan Allah. Untuk memenuhinya, suara azan datang, tinggallah kegiatan lain. Karena dunia ini dikatakan, kenapa orang senang sekali kepada dunia dan cinta sekali, padahal Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahatul maut. Orang-orang yang cinta kepada dunia selalu melupakan kematian, seolah-olah mereka tidak akan mati. Orang yang cinta kepada dunia takut kepada mati. Maka oleh karena itu, kalau kita renungkan, banyak pun harta yang kita miliki, Rasulullah mengatakan yutbi'ul maita salasah, yutbi'ul maita salasun. Yang ada ikut kita cuma 3 perkara kalau kita sudah mati. Ahluhu, yang pertama adalah keluarga. Kalau kita malam ini mati, sibuk, keluarga kita hubungi. Yang di luar negeri, di luar daerah harus pulang semua. Besok kumpul, dimandikan kita, disolatkan oleh anak ataupun keluarga. Ini yang ikut kita, ahluhu. Yang kedua, wamaluhu, harta. Harta yang kita beli, mobil mewah, semua digunakan hari kematian itu, ngantar kita jenazah ke kubur. Tapi ingat, semewah apapun mobil yang kita beli, hari kematian kita tidak bisa naik lagi. Oh, ini pengennya ikut telepon ambulan. Tidak ada anak mengatakan bongkar tempat duduk ini, ayah naik yang terakhir. Tidak ada. Ambulan. Dibilang mau orang rumah sakit, nyaw tinget baca ada tinget pime juga. Ini semua harta kita dibawa ke kuburan, ngantar jenazah. Fayarji'u isnani, kata Rasulullah, yang 2 ini tetap akan kembali. Keluarga pulang, harta dibawa pulang. Tidak ada anak mengatakan, dek, kamu bermalam-malam ini, besok saya gantinya. Gak ada. Fayarji'u isnani, semua keluarga pulang. Harta, 1 kereta pun tidak ditinggalkan di perkampungan ahli kubur. Mutabohon dah naik ke bah ke RBT dia nak. Fayarji'u isnani, 2-duanya pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma 1, wahia amaluhu, yaitu amalmu sendiri. Maka oleh karena itu sidang jamaah, yang maksud dari Ustadz ingin menyampaikan, karena hijrah ini barang pasti,
Maka marilah kita berhijrah kepada kebaikan. Dulu kita tidak malas sekali solat berjamaah. Rasulullah mengatakan khairu ummati ma'al jamaah, sebaik-baik umatku selalu dalam jamaah. Mari kita ramaikan, mari kita jadikan sandaran daripada kehidupan hijrah ini. Momentumnya adalah untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, menuju kepada kebaikan baik di dunia untuk mengharapkan imbalan nanti di yaumil qiyamah. Hijrah ini adalah menuju kebaikan, jangan sebaliknya. Apa artinya sebaliknya? Ini hari mulai kemarin kita sudah menunggu kloter haji pulang dari ibadah, dari tugasnya. Ini hari kalau tidak salah kloter Luxmawe tiba orang-orang dari tamu Allah ini. Ini pun mendapat implementasi sebagai hijrah. Orang naik haji hijrah juga itu. Karena sahabat bertanya, ma birul hajj ya Rasulullah, mana haji yang mabrur ya Rasulullah? Fi bul kalam wa it'amit ta'am, kata Rasulullah. Setiap tutur katanya menyenangkan orang yang mendengar. Tanda haji mabrur, setiap ucapannya menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Kemudian suka memberikan makan kepada orang, artinya suka bersedekah. Nyoy tanya yo golong tajak haji temenak limangga tawo imong belaga hang gemah. Ini contoh-contoh yang ingin kita sampaikan. Maka Umar bin Khattab berkata, nanti di akhir zaman sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang naik haji sangat banyak tetapi sedikit sekali yang mabrur. Mungkin juga dengan faktor uang yang kita berangkat. Contoh, kita jabatan kita sogok, rasiwal murtasifin nar, perlu jabatan lebih enak, uang 500 nggak kira. Martuh riben tuik jabatan. Nya ngejak baju muat ijarida ngop teku dengan. Sangtang ti bineh Ka'bah lahi. Tapi ndak salah juga, Rasulullah lahi bineh Ka'bah, Abu Lahab hinan lahi ti. Jadi dalam artian kebaikan itu, maka wal tamzur nafsun maqaddamat lihat, hendaknya diri kita melihat kepada diri sendiri apa saja yang telah kita kerjakan. Kalau ini keburukan yang telah berlalu, marilah kita rubah menuju hijrah sebagai memperingati datangnya tahun baru Hijriah 1444 ini, untuk merubah dari keburukan kepada kebaikan. Yang dulu kita menjadi orang kikir, sekarang menjadi sakia, yaitu orang yang dermawan. Inilah harapan yang kita mengharapkan, karena ada 3 panggilan: ruhul tarbiyah, ruhul ibadah, dan ruhul tarbiyah. Talbiyah, ibadah, dan tarbiyah. Arti tarbiyah pendidikan. Kalau nggak ngerti, belajar. Inilah yang dapat kita sampaikan. Dengan sebab batas waktu jam 22 menit adalah waktu Isya. InsyaAllah pada kesempatan lain kita akan menguraikan bagaimana nikmat, apa 4 perkara yang selalu membahagiakan kita hidup di dunia dan juga bahagia di akhirat. InsyaAllah akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.